Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwati iman, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ikhwati iman rahimakumullah, berbicara tentang hadis, tentang ilmu hadis, rasanya tidak sempurna apabila kita tidak melibatkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena bagaimanapun juga beliau mempunyai pengaruh yang sangat besar, yang sangat kuat terhadap khazanah pemikiran para ulama, khusus yang berbicara tentang hadis dan ilmu hadis, termasuk dalam masalah fikih. Hal ini tampak jelas kita temukan dalam berbagai kitab hadis, dalam syarah-syarahnya, dalam kitab fikih, dalam kitab hadis yang disusun oleh para ulama generasi berikutnya, seperti dalam kitab Nailul Autor karya Al-Syaukani, terus kitab Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi, Al-Mulk Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, Faidul Qadir syarah Jami'us Shaghir, dan masih banyak komentar-komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar yang dikutip oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa betapa besar dan betapa kuatnya pengaruh Ibnu Hajar dalam dunia hadis dan fikih. Kita sedikit mengulas biografi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum nanti kita mengulas kitabnya Bulughul Maram. Yang pertama, nama dan keturunan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai ulama besar dari madhab Imam Asy-Syafi'i, beliau nama aslinya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Kinani, dan populer di kita dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari mana sebutan asal Asqalani? Ini adalah nisbah kepada Asqalani, yaitu sebuah kota di pinggiran pantai Palestina. Namun beliau sendiri sebenarnya lahir di kota Kairo, Mesir, sekaligus wafat di sana. Beliau lahir pada tanggal 12 Sya'ban 773 Hijriah atau 18 Februari 1372 Masehi, sedangkan wafatnya pada tanggal 28 Zulhijjah 852 Masehi, 852 Hijriah, maaf ya. Kemudian bertepatan dengan 12 Februari 1449 Masehi. Tadi di kota Kairo, Mesir. Jadi lahir dan wafat di sana. Oleh karena itu, Al-Asqalani ini merupakan nisbah as-salafi. Jadi disebutnya nisbah as-salafi, yaitu berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahiran atau tempat tinggal. Karena nisbah itu ada yang dihubungkan dengan keturunan, tempat kelahiran, kemudian tempat menetap dan sebagainya. Nah, di sini Al-Asqalani dinisbahkan sebagai aslafi, ya, keturunan, berdasarkan keturunan. Sebab orang tua dan nenek moyang Ibnu Hajar berasal dari Asqalani, sebuah daerah, ya,
sebuah kota di pinggiran pantai Palestina. Yang selanjutnya adalah guru dan murid. Guru dan murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengembaraan beliau ke berbagai negeri telah mempertemukan dengan berbagai ulama yang terkemuka, dan ini jumlahnya sangat banyak. Di antaranya ada sekitar 450 orang dalam berbagai bidang ilmu yang menjadi guru Imam Ibnu Hajar. Seperti dalam bidang qiraat, Ibnu Hajar belajar kepada Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid At-Tanfi. Dalam bidang fikih, Imam Ibnu Hajar belajar kepada Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ruslan Al-Bulkini. Dalam bidang usul fikih, Ibnu Hajar belajar kepada Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad, atau yang lebih populer dengan sebutan Ibnu Jamaah. Dalam bahasa Arab, Ibnu Hajar pun diantaranya belajar kepada Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim Asyiraji, atau yang lebih populer dengan sebutan Al-Fairuz Abadi, penyusun kitab Qamus Al-Muhit dan Qamus Al-Wasit. Dalam bidang hadis dan ilmu hadis, Imam Ibnu Hajar yang diantaranya belajar kepada Abdurrahim bin Husain bin Abdurrahman, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Iraqi, penyusun kitab Alfiyah fi Ulumil Hadis. Kemudian kepada Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar, yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Haisami, penyusun kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid dan Mawaziruz Zaman. Nah, keterangan tentang para guru ini telah disusun oleh Ibnu Hajar secara alfabetis dalam kitabnya Al-Majma' Al-Mu'assis li Mu'jamil Mufahris. Rahimahumullah, karena kemasyhurannya sebagai seorang alim yang super jenius, sangat banyak murid yang belajar kepada Ibnu Hajar, belajar langsung hadis dari beliau. Tidak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah sebenarnya. Di antara sekian banyak murid Ibnu Hajar, yang paling menonjol adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad, yang lebih populer dengan sebutan Imam As-Sakhawi, penulis kitab Fathul Mughis bi Syarhi Alfiyah hadis Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria. Nah, itu diantaranya dua orang yang paling menonjol dalam bidang hadis yang belajar langsung dari Ibnu Hajar, jadi Imam As-Sakhawi dan Zakaria bin Muhammad. Kemudian yang selanjutnya karya-karya ilmiah, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ekspedisi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar memberikan perubahan cukup signifikan terhadap keluasan ilmunya. Karena itu beliau tidak hanya dikenal sebagai pakar di bidang hadis, tapi meliputi ilmu-ilmu lainnya seperti ulumul Quran, fikih, tarikh, biografi rawi, ulumul hadis, ulumul lughah. Nah, keluasan ilmu ini tercermin dari sejumlah karya tulis yang disusunnya. Di antaranya dalam bidang ulumul Quran, Ibnu Hajar menyusun 5 judul. Ini luar biasa. Di antaranya Al-Itqan fi Jam'i Ahadits Fadailil Quran. Dalam bidang hadis dan ulumul hadis, Ibnu Hajar menyusun 93 judul. Nah, ini lebih spesialis ya, karena menonjol di bidang hadis. Antara lain Ibnu Hajar menulis kitab Fathul Bari, ini sangat besar ya, yaitu Syarah Shahih Al-Bukhari. Kemudian Nuhbatul Fikah atau Nuhbatu Ahli Fikri fi Mustalahi Ahli Asar ya. Kemudian di bidang akidah, ini 2 judul, antara lain Al-Ayatun Nirat fi Ma'rifatil Khawarij wal Mu'jizat wal Mu'jizat. Dalam bidang hadis, dalam bidang fikih ada 18 judul, banyak juga. Antara lain Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang sangat populer dan sering kita pelajari.
Kemudian tarikh dan biografi rawi ada 28 judul. Nah, ini karena nyambung dengan hadis ya, biografi rawi. Antara lain Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, Tahdibu Tahdib, Taqribu Tahdib, Lisanul Mizan. Ini kitab-kitab rawi. Kemudian ada Ulumul Lughah 10 judul ya. Ilmu bahasa. Tahrir Muqaddimah fil Arud di antaranya ya. Dan masih ada di bidang yang lain 8 judul, yaitu Iqamatud Dalail ala Ma'rifatil Awail. Nah, dari demikian itu dihitung secara keseluruhan Ibnu Hajar telah berhasil menyusun karya ilmiah sebanyak 164 judul dalam waktu 56 tahun sejak tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi ketika berusia 23 tahun hingga tahun 852 Hijriah atau 1448 Masehi ketika berusia 79 tahun. Nah, namun di antara karya beliau yang paling terkenal, yang paling masyhur sampai sekarang adalah Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini sebanyak 15 jilid diantaranya. Ini bentuk kitabnya. Ini ada 15 jilid. Kemudian yang kedua di bidang takhrij hadis ada Talhisul Habir fi Takhrij Ahadits Rafi'il Kabir. Ada 4 jilid. Ini kitabnya Talhisul Habir. Ada 4 jilid tentang takhrij. Kemudian yang ketiga Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini tentang fikih 1 jilid. Ini wujud kitabnya. Kitab yang sudah sering dipelajari ya, tidak asing lagi bagi santri-santri di pesantren kita di tanah air. Nah, itu karya ilmiah Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani begitu banyak ya, menunjukkan kedalaman dan keluasan ilmunya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, yang selanjutnya kita mengenal sedikit tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tadi ini kitab yang sangat tipis, yang sangat kecil ya, tapi mempunyai kandungan makna ya, khususnya di bidang fikih, dalil-dalil yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan ya mewakili ya salah satu kitab fikih yang lengkap, karena hanya dicantumkan hadis-hadis yang menjadi dalilnya saja. Nah, nama lengkap dari kitab Bulughul Maram itu sendiri adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ada juga saya pernah baca yang menulis Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Nah, kitab ini disusun pada tahun 828 Hijriah dan merupakan ringkasan dari kitab Al-Ilmam karya Ibnu Daqiqil Id. Jadi Ibnu Daqiqil Id pernah menulis kitab yang namanya Al-Ilmam, oleh Ibnu Hajar diringkas menjadi Bulughul Maram. Hanya secara takhrij hadis beliau memberikan beberapa tambahan riwayat, yaitu yang secara ringkas diambil dari kitab beliau yang lain, yaitu Talhisul Habir. Jadi takhrij Bulughul Maram itu secara ringkas diambil dari kitab Talhisul Habir fi Takhrij Ahadits Rafi'il Kabir. Jadi takhrij-takhrijnya mengacu kepada kitab Talhisul Habir. Nah, kitab Bulughul Maram ini disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani ketika beliau menyusun kitab Fathul Bari. Jadi kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, syarah hadis yang sangat luar biasa, disusun oleh beliau dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 15 tahun. Nah, di sela-sela menyusun Fathul Bari, Ibnu Hajar pun menyusun Bulughul Maram. Makanya alangkah lebih indahnya
ketika kita mengkaji Bulughul Maram, membedah kandungan fikih Bulughul Maram, kita merujuk kepada Fathul Bari. Karena ketika Ibnu Hajar menyusun Fathul Bari, syarah hadis yang cukup besar, ya, Ibnu Hajar pun menulis Bulughul Maram yang isinya itu kumpulan hadis yang menjadi dalil fikih. Sehingga sangat besar kemungkinan fikih Ibnu Hajar yang dicantumkan dalam Bulughul Maram itu penjelasannya ada di Fathul Bari. Yang selanjutnya kandungan kitab Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram ini meskipun hanya 1 jilid, tapi memuat berbagai pembahasan yang sangat luas, yaitu ada sekitar 16 kitab. Kitab di sini maksudnya 16 kumpulan bab. Jadi misalkan kitab Thaharah, ya, kitab sholat. Jadi dalam kitab Bulughul Maram ini ada beberapa tema besar yang disebut dengan kitab. Kitab Thaharah, kitab sholat, kitab haji, saum, dan sebagainya. Ada 16 kitab kumpulan bab. Nah, dari 16 kitab itu ada 97 bab. Jadi dari setiap kitab itu ada subbab lagi, ya, subkitab yang disebut dengan bab. Nah, bab di sini maksudnya adalah kumpulan hadis. Jadi di setiap bab nanti ada beberapa hadis yang menjadi pembahasannya. Nah, sedangkan jumlah hadis dari Bulughul Maram ini kurang lebih ada 1371 versi cetakan Darul Kutub. Ada juga yang menyebutkan 1596 versi Dar Ihyal Ulum. Ada juga yang menyebutkan 1480 versi Subul Salam. Nah, perbedaan ini bukan perbedaan hakiki, bukan ada penambahan atau pengurangan hadis dalam kitab tersebut, namun hanya perbedaan standar dan metodologi penghitungan. Isi hadisnya masih itu saja. Jadi perbedaannya dari masing-masing penerbit dan pentahqiq Bulughul Maram. Jadi di sana ada 16 kitab, yaitu kitab Thaharah. Kalau dirinci ada 10 bab, 162 hadis. Kemudian kitab sholat ada 17 bab, 392 hadis. Kitabul Janaiz ada 65 hadis. Kitab zakat ada 3 bab, 47 hadis. Kemudian kitab shaum 2 bab, 56 hadis. Kitabul haji 6 bab, 73 hadis. Kitabul buyuk 22 bab, 192 hadis, sangat luas. Kitabun nikah 14 bab, 193 hadis. Kitab jinayat 4 bab, 43 hadis. Kitabul hudud 5 bab, 51 hadis. Kitabul jihad 2 bab, 60 hadis. Kitabul atimah 3 bab, 41 hadis. Kitabul aiman wa nuzur ada 23 hadis. Kitabul qada ada 2 bab, 36 hadis. Dan kitabul itqi 1 bab, 18 hadis. Dan yang terakhir pamungkas yaitu kitabul jami ada 6 bab, 130 hadis. Totalnya 16 kitab, 97 bab, 1597 hadis. Ini versi Darul Fikr, ya, tahun 1989. Jadi 16 kitab pembahasan, 97 bab, 1597 hadis. Itu
tentang kandungan kitab. Jadi ada apa saja di dalam Bulughul Maram itu. Yang selanjutnya adalah beberapa istilah yang perlu kita pahami yang ada di kitab Bulughul Maram ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat beberapa istilah yang mungkin ada yang sama digunakan oleh para ulama yang lain dan mungkin ada juga yang berbeda. Oleh karena itu perlu kita pahami sebelum kita mempelajari lebih jauh kajian kitab Bulughul Maram. Yang pertama ada istilah akhrajahu dan rawahu. Jadi setelah menyebutkan hadis, Ibnu Hajar dalam istilah takhrij periwayatan hadis suka menyebut akhrajahu atau rawahu. Akhrajahu misalkan al-arba'ah atau rawahu Bukhari misalkan. Jadi akhrajahu atau rawahu ya, ini istilah yang sangat banyak digunakan oleh Ibnu Hajar. Nah, secara khusus akhraja ini menunjukkan bahwa hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar telah dipilih dari berbagai periwayatan melalui perbandingan sanad dan matan. Jadi telah dipilih dari berbagai periwayatan melalui perbandingan sanad dan matan, sehingga disebut dengan akhrajahu. Untuk memahami akhraja versi Ibnu Hajar harus dibandingkan dengan kitabnya Talhisul Habir sebagai maroji utama dalam pentakhrijan Bulughul Maram. Nah, jumlah akhrajahu yang digunakan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram kurang lebih ada 322 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah rawa. Rawa ini suka disebut rawahu ya dalam kitabnya, rawahu Bukhari misalkan. Nah, rawa menunjukkan bahwa hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar telah dipilih dari berbagai periwayatan melalui perbandingan matan saja. Jadi kalau akhrajahu perbandingan sanad dan matan, kalau rawa perbandingan matan saja. Nah, dan tidak berkeperluan dengan sanad. Jadi yang diperhatikan matan saja. Nah, kata rawahu ya di dalam Bulughul Maram ini digunakan oleh Ibnu Hajar cukup banyak, yaitu sekitar 686 kali. Jadi lebih banyak daripada akhrajahu. Di kita biasanya diartikan sama saja, baik akhrajahu atau rawahu artinya diriwayatkan. Hadis riwayat ya, HR. Padahal beda, akhrajahu dan rawahu itu punya makna tersendiri. Yang selanjutnya istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar ada as-sab'ah, as-sab'atu, imam yang 7. Maksudnya adalah imam yang 7 itu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi ada 7: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, pada Bulughul Maram istilah ini ditemukan 10 kali. Yang selanjutnya sittah, imam yang 6. Maksud imam yang 6 ini adalah imam yang 7 dikurangi 1, yaitu Ahmad. Jadi Ahmad dibuang, imam yang 6 itu adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Namun sampai saat ini istilah ini tidak pernah ditemukan. Cuman oleh Ibnu Hajar dijelaskan di Muqaddimah. Yang selanjutnya adalah al-khumsah, imam yang 5. Maksud imam yang 5 di sini adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah 4 tambah 1 Imam Ahmad. Jadi dari yang 7 tadi dibuangnya Bukhari, Muslim. Jadi Ahmad langsung ke Abu Dawud. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jumlahnya 5.
ditemukan istilah ini sebanyak 63 kali. Namun terkadang Ibnu Hajar juga menggunakan istilah arba'ah wa ahmad. Jadi tidak khamsah tapi arba'ah wa ahmad. Istilah ini ditemukan kurang lebih ada 41 kali. Yang selanjutnya adalah imam arba'ah, yaitu imam yang 4. Nah, imam yang 4 maksudnya adalah dari yang 7 tadi dibuang 3, yaitu Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jadi Ahmad, Bukhari, Muslim tidak termasuk. Jadi Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah 4. Ini yang disebut dengan Imam Arba'ah. Nah, Imam Arba'ah ini kebetulan semuanya kitabnya sama, yaitu kitab Sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Makanya suka disebut Sunan Arba'ah atau Ashabus Sunan. Nah, Al-Arba'ah, imam yang 4, ditemukan dalam Bulughul Maram itu sebanyak kurang lebih 59 kali. Kemudian As-Salasah, jadi setelah Arba'ah, Salasah, 3, imam yang 3. Nah, dari yang 4 tadi dikurangi 1, yaitu Ibnu Majah. Jadi Salasah itu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai. Nah, istilah As-Salasah ditemukan sebanyak 16 kali. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, yang selanjutnya ada juga istilah muttafaq alaih. Ini untuk Bukhari, Muslim. Nah, muttafaq alaih ini itu riwayat Bukhari, Muslim apabila bersumber dari sahabat yang sama. Jadi di kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan bersumber dari sahabat yang sama itu disebut muttafaq alaih. Namun apabila beda sahabat, di Bukhari dari Abu Hurairah misalkan, di Muslim dari sahabat Ibnu Umar, maka istilah yang digunakan bukan muttafaq alaih, tapi akhrajahu fi shahihain. Ya, akhrajahu fi shahihain. Dan ini jumlahnya untuk muttafaq alaih ya. Untuk muttafaq alaih ditemukan sebanyak 397 kali. Sedangkan riwayat Al-Bukhari sendirian ditemukan sebanyak 109 kali atau 109 hadis dengan menggunakan 3 istilah periwayatan yang berbeda. Jadi ada akhrajahu Bukhari 26 hadis, ada rawahu Bukhari dengan 74 hadis, kemudian ada indal Bukhari sebanyak 9 hadis. Yang selanjutnya Imam Muslim sendirian. Jadi riwayat Imam Muslim sendirian ini ditemukan sebanyak 242 hadis. Nah, dengan menggunakan 3 istilah yang berbeda. Nah, ada akhrajahu Muslim sebanyak 64 hadis, ada rawahu Muslim sebanyak 154 hadis, ada juga inda Muslim ya sebanyak 24 hadis. Nah, itu beberapa istilah yang perlu kita ketahui ya sebelum kita mengkaji lebih dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, sebagai penutup saya kutip sedikit penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mukadimahnya. Jadi beliau menyatakan bahwa kitab Bulughul Maram adalah kitab yang ringkas, mengandung pokok dari dalil hadis bagi hukum syar'i. Jadi menurut Ibnu Hajar memang ringkas kitab ini. Meskipun menurut kita kitab ini tebal ya, sekitar 1.500 hadis, ini termasuk tebal. Tapi menurut Ibnu Hajar yang bergelar Al-Hafiz ya, kemudian telah menyusun kitab Fathul Bari sebanyak 15 jilid ya, kitab Bulughul Maram ini sangat ringkas. Dan memang isinya hanya hanya dalil-dalil pokok ya tentang dalil fikih hukum syar'i. Yang aku susun menurut Ibnu Hajar dengan susunan yang baik supaya orang yang hafalnya jadi orang yang paling berharga di antara yang sebaya dengannya. Jadi untuk kita ya,
untuk para santri, para penuntut ilmu, ini Bulughul Maram sangat baik ya untuk dipelajari dan untuk dihafal, dan juga untuk membantu para pencari ilmu tingkat dasar. Di sini kata Ibnu Hajar tingkat dasar ya. Namun dalam kenyataannya kitab ini bukan hanya untuk tingkat dasar. Tingkat dasar tingkat SD ya hitamanya, bukan untuk SD. Untuk tingkat kiai sekalipun kitab ini ya untuk zaman sekarang termasuk kitab yang sangat tinggi ya. Bahkan di dunia akademik itu bukan di kalangan anak SD, SMP ya, bukan ibtidaiyah gitu kan, tapi untuk yang bergelar doktor bahkan sampai profesor gitu kan, mereka tetap mengkaji dan meneliti ya dalam penelitian ilmiahnya itu kitab-kitab Bulughul Maram. Ini sangat luar biasa. Jadi tingkat dasar, tapi justru ya untuk zaman sekarang berlaku untuk semua kalangan, dan juga untuk penuntut ilmu yang sudah mencapai maksud. Nah ini barangkali ya, jadi meskipun levelnya bukan untuk dasar lagi ya, untuk S1, S2 sampai S3 sampai profesor ya, tetap berkeperluan kepada kitab ini. Nah, ini sedikit ya mukadimah dari Bulughul Maram. Rahimahullah. Jadi kalau kita perhatikan ulasan tadi, baik Al-Hafiz Ibnu Hajar ataupun kitab Bulughul Maramnya ternyata sangat luar biasa ya. Kitab ini pantas kalau sampai hari ini, khususnya kitab Bulughul Maram ini menjadi kitab fikih yang sangat populer dan terus kita pelajari, baik di Indonesia ataupun di negeri-negeri muslim yang lain ya. Dan meskipun Ibnu Hajar ini bermadhab Syafi'i ya, tapi di dalam kitab Bulughul Maram ini beliau tidak mengedepankan madhabnya, sampai kitab ini dipelajari oleh berbagai madhab, bahkan yang tidak bermadhab sekalipun. Di Indonesia ya, di kalangan Nahdiyin, di kalangan Muhammadiyah, di Persatuan Islam ya, bahkan ada Bulughul Maram yang sangat tua ya, yaitu yang diberi tarjamah, yaitu terjemah sekaligus syarah yang ringkas ya oleh penulisnya, yaitu ulama besar ya dari Persatuan Islam, Ahmad Hasan, Ustadz Ahmad Hasan. Beliau menerjemahkan Bulughul Maram ya sekaligus dengan syarahnya yang ringkas, padahal beliau sendiri itu termasuk dari kalangan ulama modernis ya, yang tidak bermadhab gitu. Jadi beliau tidak bermadhab pada madhab yang empat ya. Bahkan beliau menggelorakan tajdid ya, menggelorakan semangat ijtihad gitu, mustahil ya, minimal mutabi gitu kan, ittiba ya, dan ijtihad. Dan beliau sangat keras menentang taklid gitu ya. Nah, beliau punya terjemah khusus tentang Bulughul Maram ini, dan disusun sangat tua ya di Indonesia, termasuk yang pertama barangkali menerjemahkan Bulughul Maram, yaitu tahun 40 atau 50-an. Nah, Rahimahullah, dari ulasan yang tadi sedikit kita bisa mendapatkan gambaran bahwa pemikiran Ibnu Hajar memiliki waktu edar yang abadi ya, kalau menurut istilah Ustadz Amin Mukhtar, waktu edar yang abadi. Dia mampu menaburkan gagasan segar dan baru di setiap zaman, yang pada gilirannya berhasil menggerakkan para tokoh di setiap zaman itu untuk mengemukakan gagasan yang lebih baru dan lebih segar. Jadi meskipun ditulis pada zaman dulu ya, sudah ratusan tahun, tapi sampai sekarang kitab ini masih terus menarik untuk dikaji gitu, dan mungkin sampai nanti.
Itu barangkali sedikit ulasan ya tentang biografi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan kitabnya Bulughul Maram. Insyaallah tentang kajian hadis-hadisnya kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan atas cita-cita yang mulia ini. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.